masalah yang sangat serius yang perlu disikapi dengan tepat dengan melakukan berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan bersama dengan menetapkan kerjasama dan kerja keras semua lapisan masyarakat dan juga stakeholder yang terkait. Dengan dibentuknya kampung tangguh anti narkoba ini diharapkan akan membawa dampak besar dalam mencegah sebagai daya tangkal terhadap ancaman peredaran barang haram tersebut. Polri sangat berkomitmen untuk memberantas narkoba dan jajaran Polres Bontang beserta dukungan semua pihak untuk mewujudkan Kota Bontang bersih dari peredaran narkoba sesuai dengan perintah Bapak Kapolri Letkol Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan ini juga harapan dari kita semua masyarakat Kota Bontang. Di pagi yang sangat berbahagia ini patut kita syukuri atas segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa pada kita sekalian, karena kita bisa hadir di tempat ini, hadir dalam rangka launching kampung tangguh anti narkoba di Kelurahan Lok Tuan. Saya atas nama Wali Kota menyambut baik dan bahagia dan berikan apresiasi kepada Pak Kapolres beserta jajarannya yang ingin membantu pemerintah dalam rangka bagaimana kita semuanya menjauhi yang namanya narkoba. Saya ingin sampaikan pada orang tuaku sekalian, narkoba itu bukan barang mainan. Narkoba itu bukan juga barang coba-cobaan. Karena sekali mencoba akan bisa ketagihan. Kalau sudah ketagihan, maka berulang-ulang terus akan kita lakukan. Yang ujung-ujungnya nanti akan menyakiti diri sendiri dan juga para keluarga. Narkoba itu banyak jenisnya. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu, narkoba itu banyak jenisnya. Ada yang sering kita tahu itu hanya sabu-sabu. Kalau sabu-sabu yang di warung itu masih enak. Sabu-sabu apa namanya itu? Ya kayak bubur-bubur itu loh. Nah. Tapi kalau sabu-sabu narkoba itu sangat tidak enak. Apalagi ada namanya heroin, ada namanya kokain, ada namanya ganja, ada ekstasi, ada double L, ada magadong, terus ada inex. Nanti orang tanya, kok Pak Wali tahu? Ya, karena saya banyak baca, bukan karena pernah pakai, enggak. Ini jangan sampai keliru loh ya. Ya. Apalagi saya orang Lok Tuan Pak Kapolres. Saya dulu lama di sini. Banyak kenangan saya di sini, tarik tambang apa dan semacamnya. Main poli juga di sini dulu. Rumah saya pas di pojok sini di bawah, di pos 7. Itu ada Om Tara itu di belakang itu. Oh mana ya, sekira Om Tara tadi. Macam-macam namanya narkoba, dan semua ini yang saya sebutkan ini masih banyak lagi yang baru. Ada namanya yang paling berbahaya ini Falaka. Ini luar biasa kalau kita melihat dampak dari narkoba itu. Dan ciri-cirinya banyak. Ciri-ciri narkoba itu. Ciri-ciri narkoba itu, ini Bapak Ibu, tolong dipahami dan dikenali tetangganya atau saudaranya atau anak-anaknya dan semacam. Kalau ada anak kita yang suka bohong, nah ini ciri-ciri narkoba itu suka bohong. Nah, itu perhatikan, jangan ini pengaruh narkoba. Suka minta-minta. Nah, biasanya itu alasannya macam-macam, minta 300 dulu. Kalau tidak ada 300, 200 saja Pak. Dan ada 200, turun-turun lagi tuh 150 aja. Tidak ada 100, akhirnya lama-lama 50.000 aja. Yang penting ada. Kesebelah lagi nanti macam-macam alasannya. Nah,
Alasannya ada karena meninggal orang tuanya lah, padahal sudah lama meninggal. Meninggal kakeknya lah, padahal kakeknya sudah 5 tahun yang lalu meninggalnya. Terus berobat ke rumah sakit lah. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Zat adiktif narkoba ini per 7 jam harus diminum lagi. Kalau 7 jam tidak makan, maka dia terasa gatal-gatal. Karena zat narkoba ini. Akhirnya apa saja digadaikan. Yang penting bisa beli obat, beli narkoba. Dan apapun pasti habis. Pasti habis. Nah. Anggota kami juga ada, Pak, di PNS. Dan semuanya itu habis. Rumahnya habis, bercerai istrinya, bercerai suaminya, anaknya terlantar dan semacam. Ini semua karena akibat narkoba. Dan semuanya itu berakhir dengan penyesalan. Apalagi kalau sudah ditangkap polisi atau BNN, tinggal air mata aja. Aduh, Pak, minta maaf, saya menyesal saya. Nah, kenapa baru sekarang menyesal? Setelah mau ditangkap polisi, coba menyesal dari awal, masih bisa kita bantu. Dan ini susah. Nah, makanya kalau ada, belum lagi yang mulut-mulutnya itu miring-miring. Terus kalau bicara kayak ular, setelah lidahnya keluar, itu ciri narkoba. Terus air liurnya keluar-keluar kalau bicara. Belum lagi tangannya yang gemetar-gemetar. Itu ciri-ciri narkoba semua. Ya, yang gemetar-gemetar. Tapi jangan juga dituduh yang gemetar tengahnya lantas narkoba ini. Siapa tahu dia penyakit, kesian. Karena ada juga penyakit begitu. Nanti narkoba ini, nanti tersinggung ternyata dia bukan narkoba, itu karena penyakit. Hati-hati juga. Saya nanti berharap Pak Kapolsek atau Babinsa, Babinkan Tipmas atau dari BNN melakukan sosialisasi supaya masyarakat tahu dan mengenali ciri-ciri dan tanda-tanda apa aja sih yang dibilang narkoba ini. Terus bagaimana jenisnya ini? Terus ciri-cirinya bagaimana? Terus yang terakhir bagaimana bisa memberikan edukasi, bagaimana dalam pencegahan dan bagaimana mengobati mereka ini yang sudah terlanjur. Nanti teman-teman saya minta dari Pak Kapolsek, Pak Lurah, ada saya Babinsa Babinkan Tipmas, berikan sosialisasi. Kalau seperti ini, langkah-langkah kita seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang perlu harus direhab, kita rehab. Ada rehab ringan, ada sedang, ada berat. Nah, kalau berat itu biasanya di Tanah Merah. Ada karantina di sana, tapi melalui asesmen dulu. Harus dikenali. Dan kami akan pernah berhasil melakukan pencegahan ini dengan cara preventif ini tanpa ada dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ibu-ibu sekalian semuanya hadir. Tidak mungkin, Pak. Karena orang ini pandai sekali. Orang-orang yang terlibat narkoba itu pandai sekali. Saya dulu waktu masih ketua BNN, kami pernah menghadang di Jalan Flores, sama waktu itu masih kasat narkobanya Pak Joner. Karena ada informasi dari Morobadak bahwa akan lewat mobil yang bawa narkoba. Dan pintar, ternyata yang ditahan itu kosong dan laju kencang sekali. Begitu kita mau hampir ketabrak Pak Joner waktu itu. Kalau tidak lompat ketabrak dia. Kalau saya memang di pinggir karena saya tahu narkoba ini orang teler yang kita menghadapi. Kalau orang teler itu jurusnya jurus teler. Akhirnya begitu kita stop di pinggir jalan, nembak papak turun, nggak ada isinya, dibongkar itu nggak ada. Ternyata mereka pakai mobil lain. Bapak sekalian, saya kasih tahu juga para pelaku narkoba pinter. Ada laki-laki pakai anak-anak, pakai ibu-ibu, dan mereka keadaan di dalam semangka disimpan, keadaan di dalam popok bayi, keadaan di dalam pisang. Bahkan ada di telang, ada di simpan pantatnya juga ada. Ada banyak macam-macam yang sering kita temukan di bandara, di mana-mana. Nah, kalau sampai di lokasi, BO lagi. Ternyata BO-nya apa? Narkoba. Ada di mesin, disimpan di dalam mesin,
nyampe dibongkar, ada di kompor gas, macam-macam. Harus hati-hati Ki. Nah, harus dikenali benar. Makanya saya minta nanti para petugas dari BNN berikan sosialisasi pada masyarakat kita. Apalagi kita ini daerah pelabuhan. Dulu yang ditangkap di Balikpapan itu transitnya di Bontang ini, di Pulau Bontang. Mereka dari Nunukan, Tarakan, masuk ke sini, dijemput sini, baru ditangkapnya di Balikpapan. Begitu ditanya, dari mana ini? Dari Tawau. Tawau ke Nunukan, Tarakan, ke Bontang, turunnya di Bontang. Nah seperti itu. Terima kasih Pak Polres dan seluruh stakeholder yang lainnya yang hadir, termasuk Kalimantan Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, tokoh-tokoh masyarakat bantu kami memberikan informasi. Informasi sampaikan kepada Pak Babinsa Bidang Timas atau Pak Lurah. Nanti Pak Lurah atau Babinsa Bidang Timasnya tidak lanjuti kelebihan di atas untuk melakukan penindakan dan semacam. Kalau ada tamu-tamu yang tidak jelas keluar masuk dan pertemuannya tertutup, itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Bisa itu ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Pokoknya awasi anak kita, awasi keluarga kita. Ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, segera dilaporkan. Melaporkan itu bukan berarti menyakiti, enggak, tapi menyelamatkan hidupnya dari pengaruh-pengaruh yang seperti ini. Ya. Insya Allah. Karena tentu beda kalau kita laporkan dengan ditangkap, beda. Tapi kalau kita laporkan berarti ada keinginan kita untuk merehab, membantu, menyelamatkan semacam. Terima kasih semuanya Pak Adi dan teman-teman saya dari Bukaltim. Saya kira tentang membaca ini penting sekali, dan kalau bisa diisi buku tentang narkoba, supaya pada saat dimana berkumpul ada juga buku tentang bacaan narkoba, supaya masyarakat juga mengetahui jenis-jenis narkoba, termasuk cara pencegahan dan terkait masalah penyalahgunaan semacam. Kalau perlu ada undang-undangnya di situ tentang narkoba, bahwa barang siapa yang memakai dan menyalahgunakan melakukan ini maka hukumannya seperti ini. Ya siapa tahu ada asu ini, ada catur ini, ya kan ada siap kalau buku nanti saya isi masalah buku-buku narkoba. Tepuk tangan buat Bukaltim dulu. Di sini, dapat bikin lambang di situ, lambang Bukaltim. Kalau bisa ya ada lambang Pemkotnya juga dan Polresnya lah. Ya. Atau dengan lambang Dadil dan lambang BNN kan lebih banyak lambang itu lebih bagus tuh, bagus kelihatan juga itu kalau ada. Ya perbesar-besar Bukaltim di situ. Masukkan sini supaya ketika di mana-mana ngumpul ada ini, ada motor bacaan ini dilihat. Oh kemarin ada acara launching daerah tangguh anti narkoba. Apa sih narkoba itu? Saya yakin masih banyak yang tidak tahu narkoba. Masih banyak jenis-jenis narkoba yang tidak tahu. Dan bagaimana pencegahannya belum tahu. Terus bagaimana ketika terjadi ini, hukumannya bagaimana? Nah. Dan sangat bermanfaat sekali. Pahalanya luar biasa dari catur kalau kita di situ. Sekiranya demikian yang saya sampaikan. Selamat dan sukses Pak Polres beserta BNN dan seluruh jajaran Forkopimda yang hari ini meluncing Loktuan sebagai daerah tangguh yang anti narkoba. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam.